Bab 2693. Tidak ada kemungkinan untuk mengalah. Pada saat ini, di aula pertemuan Sekte Kebenaran, Tetua Meng, Fabio Zhang, dan lainnya sudah duduk di satu sisi. Tetua Meng mengambil inisiatif, duduk di posisi tamu, dengan santai menyesap teh. Adapun Tenno Zhang dan Nicholas Peng, mereka duduk di sisi lain. Saat Eric Qin mengenakan topeng perunggu dan berjalan ke aula, mata semua orang terfokus pada Eric Qin. Tetua Meng mengerutkan kening saat melihat Eric Qin menutupi wajahnya, dan meletakkan cangkir teh. Anda adalah leluhur perintis Sekte Kebenaran, kan? Kami semua adalah Sekte Punggungan Awan Ungu. Mulai sekarang, diperkirakan mungkin akan selalu berhubungan dan saling beradaptasi satu sama lain. Jika tidak melepaskan topeng, tampil dengan wajah asli, sepertinya ini agak tidak sopan. Nicholas Peng mengangkat alisnya. Tetua Meng ini memiliki beberapa trik. Begitu dia muncul, langsung berencana menyulitkan Eric Qin. Entah itu Eric Qin menjelaskan atau melawan, mudah untuk mengungkapkan emosinya, ini ingin menekan momentum Eric Qin terlebih dahulu. Eric Qin mendengus. Sesuatu yang bisa dimengerti oleh Nicholas Peng, tentu dia juga bisa memahaminya. Setelah duduk di kursi utama, Eric Qin berkata dengan ringan, "Kamu ingin melihat wajah di balik topeng perungguku?" Mudah saja. Yang mengejutkan semua orang, Eric Qin benar-benar melepaskan topeng perunggu itu. Tetapi dengan melakukan ini, bukankah sama dengan sepenuhnya mematuhi permintaan Tetua Meng, atau menunjukkan kelemahan? Menyaksikan Eric Qin melepaskan topengnya, Tetua Meng juga tersenyum. Seorang leluhur perintis sebuah sekte, bahkan menunjukkan kepatuhan seperti itu, maka masalah hari ini mungkin tidak akan ada kesulitan. Tapi setelah tersenyum, senyum Tetua Meng langsung menegang. Karena setelah Eric Qin melepas topengnya, Reiki khusus mengalir di wajahnya, menutupi wajahnya sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana memperhatikannya, tetap tidak bisa melihat penampilan Eric Qin. Maaf semuanya, aku telah berlatih sebuah teknik khusus, dan secara lahir ada aliran Reiki di wajahku. Hanya orang-orang dengan pikiran murni yang dapat melihat penampilanku, mungkin Tetua Meng dan semua ketua sekte, bisa melihatnya dengan jelas. Eric Qin tersenyum. Bajingan ini mengatai hatiku tidak benar. Sudut mulut Tetua Meng berkedut, tidak disangka awalnya ingin mempermalukan Eric Qin, tetapi pihak lawan yang malah memberinya sebuah pisau. Baiklah, teman-teman seiman, aku orangnya suka berterus terang, jadi mari kita bicarakan masalah serius saja. Terbatuk ringan, Tetua Meng tidak ingin terlalu bertele-tele, dan langsung membawa topik ke jalur roh. Orang yang benar tidak akan berbicara kata-kata rahasia. Mungkin semua teman seiman dari Sekte Kebenaran juga tahu, Sekte Sihir Qi dan 4 sekte lainnya menempati wilayah kalian yang merupakan tanah sumber daya pelatihan. Tetua Meng memandang Eric Qin, Tenno Zhang dan yang lainnya. Sekarang Sekte Kebenaran sudah terbentuk. Aku juga ingin tahu bagaimana rencana kalian tentang masalah ini. 3 wilayah rahasia biji roh dan 1 wilayah rahasia rumput ajaib, sesuai aturan di wilayah Sekte Kebenaran, tentu saja harus diambil alih kembali, Tenno Zhang berkata. Ambil alih kembali? Sepertinya ini tidak benar. Tetua Meng tersenyum. Beberapa dari kalian mungkin tidak tahu, perkumpulan 2 klan ini pernah membuat catatan tertulis, membiarkan Sekte Sihir Qi dan 4 sekte lainnya mengurus 4 wilayah rumput ajaib ini selamanya. Sekarang ada slip giok di tangan mereka yang bisa bersaksi. Dan juga, selama bertahun-tahun ini, pihak lawan telah berhati-hati melindungi dan mengoperasikan 4 wilayah ini, dan telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya keuangan. Jika kalian ambil kembali, maka sekte-sekte ini akan mengalami kerugian besar. Tidak tahu apa maksud Tetua Meng, katakan saja langsung. Eric Qin melihat pihak lawan ingin terus berbicara, mengerutkan kening, dan langsung menyela.
Maksudku, tetap sesuai seperti biasa, jalankan saja seperti yang dulu. Tetua Meng diinterupsi oleh Eric Qin, mendengus pelan dengan tidak senang, dan langsung menyebutkan kesimpulannya. Ini berarti, keempat sumber daya yang awalnya milik sekte kebenaran kami, malah harus tetap menjadi milik sekte lain. Kenapa? Eric Qin langsung mencibir. Alasannya sangat sederhana. Sekte kebenaran adalah pendatang baru, dan tentu harus mengutamakan keramahan. Tetua Meng tersenyum alami. Kamu telah menuai banyak kritikan sebelumnya, menyebabkan sekte di sekitarnya berspekulasi, dari awal memusuhi kalian, dan saat ini harus menunjukkan sisi lembut. Kami di punggungan awan ungu mungkin tidak mengerti bahwa sudah bertahun-tahun tidak ada konflik. Alasannya karena berbagai sekte selalu bersatu dan saling berhubungan. Jika sumber daya dari 4 biji roh di daerah ini menyebabkan pertarungan satu sama lain, bukankah itu terlalu berlebihan? Eric Qin tidak bisa menahan cibiran setelah mendengarkan argumen konyol Tetua Meng yang bertele-tele. Pendatang baru, keramahan. Kita harus menunjukkan kelembutan. Jika kita saling bertarung, itu terlalu berlebihan. Tetua Meng yang keliru ini membuat Eric Qin bahkan tidak tahu harus mengeluh dari mana. Teman seiman, apakah kamu setuju dengan perkataanku? Pada saat ini, Tetua Meng bertanya dengan berani. Eric Qin tidak bisa menahan tawa. Tetua Meng, aku hanya sedikit bingung, berharap kamu bisa menjawabnya. Eric Qin berkata dengan dingin. Pertama, kamu ingin kami menunjukkan kebaikan, tetapi keempat sekte ini menempati jalur biji roh dari sekte kebenaran kami. Kenapa mereka tidak menunjukkan kebaikan? Kedua, kritikan macam apa yang kami timbulkan, dan siapa yang menyebarkan rumor itu, kalian semua tahu lebih jelas, apa hubungannya dengan kami. Dan poin terakhir, aku tidak punya pendapat tentang persatuan berbagai sekte, tetapi mengambil keuntungan sekte kebenaranku sebagai pengganti keharmonisan 4 sekte lainnya, ini terlalu konyol, dan tidak ada kemungkinan untuk setuju. Dengan kata lain, teman seima tidak setuju dengan bujukanku. Tetua Meng berkata dengan ekspresi yang dalam. Teman seiman, kamu juga tahu, aku tidak mewakili diriku sendiri, tetapi sekte pedang. Melihat Eric Qin menolak untuk setuju, Tetua Meng langsung mengancamnya. Dan sengaja menekan kata sekte pedang dengan sangat jelas, hanya untuk mengingatkan Eric Qin bahwa kamu tidak boleh menyinggung sekte pedang. Namun, Eric Qin juga berdiri saat ini, menatap Tetua Meng. Tidak peduli entah itu sekte pedang atau sekte pisau, intinya tidak ada sekte yang memiliki kualifikasi untuk melakukan sesuatu terhadap biji roh di sekte kebenaran kami. Besok upacara pembukaan, tidak boleh menggunakan kekerasan. Mulai lusa, 3 jalur biji dan 1 wilayah rahasia ini akan dikembalikan ke sekte kebenaranku. Saat kami mengambil alih, jika menyadari ada orang luar yang menghalangi Nicholas Peng, langsung bunuh saja. Eric Qin berkata sampai akhir, suaranya sangat dingin. Dia melirik Nicholas Peng, dan Paman Peng juga berdiri dan menyatukan kepalan tangannya. Baik. Swoah swoah swoah. Semua orang di sekte kebenaran juga berdiri bersamaan. Seketika, di aula diskusi ini, belasan kultivator fase penilaian berdiri tidak jauh di belakang Eric Qin. Mereka memancarkan semangat juang yang kuat, ekspresi mereka acuh tak acuh, dan mereka sedikit pun tidak takut pada sekte pedang. Lelucon apaan ini? Eric Qin membawa mereka, bahkan aliansi darah yang begitu kuat sudah dihancurkan, jadi apa yang dia takutkan dari sekte pedang? Kamu. Raut wajah Tetua Meng sangat suram, dia juga berdiri dan menatap langsung ke arah Eric Qin. Hatinya sedikit terkejut, dia tidak pernah menyangka Eric Qin begitu keras kepala dan arogan. Bukan saja tidak memberinya wajah, tetapi juga membuatnya tidak ada jalan mundur.
Awalnya berpikir dengan mengandalkan statusnya sebagai tokoh nomor 2 di Sekte Pedang, pihak lawan pasti akan menundukkan kepala dengan patuh. Bersambung.